Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, belum lama ini saya mendapatkan komentar tentang agak-agak bukan agak lagi, katakanlah saya kalau agak-agak tuh maksud aku tuh kalau bilang agak itu jangan terkesan kita langsung to the point bahwa dia mengatakan ini atau dia memang seperti itu. Maksudnya gitu. Cuman kalau menggunakan kata agak jadi kita terkesan ragu-ragu atau tidak ini loh, tidak tegap gitu loh di sana. Pelin-pelan lah cenderungnya ke sana. Jadi saya berusaha untuk tidak mengatakan agak-agak ya teman-teman, walaupun itu tujuannya sebenarnya untuk menghargai orang lain sih, cuman jadinya nggak bagus kelihatan akunya gitu loh. Jadi saya harus mengatakan ada di kolom komentar itu nyinyir lah, bisa dibilang nyinyir. Jadi bener ya artis itu di Indonesia pada pakai tato gitu kan. Kemudian saya jawab, di Indonesia itu bukan cuma muslim, ya nggak sih? Maaf ya, ini langsung to the point aja. Yang mempertanyakan itu saya lihat sih di channel-channel lain juga nyinyirannya sama mirip-mirip juga sih intinya, tentang ya tadi ya, intinya kayak yang pengen ngebidik tentang orang Indonesia itu tidak baik lah intinya gitu ya. Saya langsung bilang begini ya, kalau nanti saya tampilin insya Allah bagaimana percakapannya. Intinya saya bilang di Indonesia itu kamu kalau ngomong memang seperti itu ya di sana, kata aku. To the point ya, Malaysia saya bilang. Kalau di Indonesia ngomong kayak gitu, nanya seperti itu, tamat lu di sini. ya teman-teman ya, orang Indonesia ngerti lah gitu loh. Karena di Indonesia itu saya jelasin di sana bahwa di Indonesia itu bukan cuma muslim, dan kita semua, makanya dibilang Indonesia itu negara hukum. Kita tuh harus benar-benar menghindari yang sifatnya sara, suku, agama, ras, dan antar golongan untuk kerukunan di antara kita. Ya, makanya ketika Malaysia belum selesai dengan masalah kebangsaan, itu pakar kalian yang bilang ya, pakar dari pihak Malaysia bilang bahwa Indonesia udah selesai dan negara-negara lain pun udah pada selesai dengan masalah kebangsaan, disatukan dengan bangsa Indonesia. Maka Malaysia katanya belum. Makanya kan saya barusan nonton video reaction tentang perbedaan Jakarta dan Kuala Lumpur, tempat dibahas tentang rentannya di sana perbedaan ras atau apa gitu di Malaysia itu, dan itu masih belum selesai. Kalau di Indonesia memang udah selesai, dan ini Malaysia juga mengakui, pakar politik Malaysia mengakui bahwa Indonesia udah selesai dengan kebangsaannya. Makanya perbedaan ini sekarang udah alhamdulillah ya. Mungkin dulu masih rada belajar kita, cuma sekarang makin dewasa Indonesia bangsa ini. Jadi untuk masalah perpecahan udah mulai beres lah gitu, nggak kayak dulu lah gitu istilahnya. Ya walaupun masih sampai sekarang masih terus belajar. Dan kok saya jadi kemana-mana ya. Dan aku bilang bahwa ini negara hukum, kita nggak bisa kalau orang Indonesia seperti itu tuh nggak bisa mempertanyakan, oh emang berarti dia benar ya orang Indonesia itu bertato. Saya langsung gini, tidak semuanya beragama muslim, dan bagi sebagian orang itu bukan hal yang dilarang atau yang haram, yang bukan barang haram, saya gituin kan. Itu kalau lu ngomong kayak gitu di Indonesia, abis kita, ya nggak sih? Tahu-tahu ada yang somasi, yang nyiduk tiba-tiba nggak geruduk kita di sini ya kan. Nah ini salah satunya video yang sepertinya video klarifikasi. Katanya ada salah seorang artis yang terkenal di Indonesia, yaitu Ruben Onsu, sepertinya dari gambarnya itu masuk Islam. Maaf ya teman-teman ya, aku jujur aja ketika melihat video ini, jujur aja nggak langsung wah iya kayaknya dia masuk Islam, enggak. Kenapa? Ini dunia hiburan, apalagi ruang lingkupnya dunia hiburan, dan ada banyak alasan lah kalau misalnya dia mengambil segmen itu pun, mereka misalnya bersinggungan dengan itu pun bisa jadi karena sesuatu gitu loh teman-teman. Dan saya tidak langsung percaya bahwa berita ini benar atau mengarah ke sana gitu loh, dalam pengertian artis ini memeluk Islam. Syukur-syukur iya, tapi karena ini dunia hiburan dan banyak singgungannya, banyak irisannya, wallah alam. Tapi untuk lebih jauhnya mungkin ini terlalu berat sih teman-teman, karena masuknya nanti
kayak politik lah, gimana ya, ada strategi perencanaan, ada tujuan, ada visi misi di sana. Wah, terlalu ribet kamu ngebahasnya. Iya memang ribet, ini ribet karena berita seperti ini kadang-kadang rancu gitu loh, kayak yang gitu, tapi kenyataannya kan di dalamnya gimana gitu. Entahlah teman-teman, ini dunia hiburan kadang-kadang. Wallahualam tujuannya apa masing-masing ya. Kita langsung aja nonton videonya, agak rumit sih sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Memeluk agama Islam di tengah Ramadan, begini pengakuannya. Bener nggak? Nah ini langsung konfirmasi. Karena sebelum-sebelumnya banyak informasi yang kayak gitu. Yang wajib Kadang-kadang dijalani seluruh umat muslim di seluruh dunia. karena yang aku tahu Ruben Enso itu juga sudah terbiasa cukup taat menahan lapar orangnya. dan minum, tapi kondisi wallahualam berbeda ya, bisa ketika jadi semoga ada aja. seorang yang Kalau baru saya sebagai memutuskan muslim sih senang untuk gitu menjadi kan. mualaf, memasuki Semoga bulan suci Ramadan, merasa momentum tersebut menjadi konfirmasi waktu di yang sini. tepat. Namun benarkah Karena di Indonesia itu Ruben Onsu agama itu sosok pria yang selalu menganut agama Islam? Namun mungkinkah pula Ruben Onsu yang selalu rutinitas di bulan Ramadan walaupun beda agama? Mari kita simak sekilas informasi Itu kan ini sampai entertainment. habis. Wallahualam nanti Pemirsa, kita bersama Beranda Selebritis cross check kami ya. hadirkan kabar terupdate, teraktual dan kabar terkini. Tapi sebelum melanjutkan ke videonya, terlebih dahulu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Ya, memang Ruben itu sering interaksi dengan muslim. Teman-temannya banyak yang muslim. Dan informasi seperti ini kadang seliweran teman-teman. Ruben Onsu dan Sarwenda mengadakan buka puasa bersama karyawannya. Sebelum berbuka puasa, Ruben Onsu sengaja memanggil ustaz. Karena kan karyawannya banyak yang Meski muslim, agamanya berbeda, Ruben Onsu ingin menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi untuk berbuat baik dan saling bersaudara. Ini bukan muslim, salah satu contoh artis yang bukan muslim ya teman-teman ya. Mendengarkan tausiah, Ruben Onsu dan Sarwenda akan menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Mereka dengerin tausiah, aku sama bunda siapin buka puasa untuk mereka, ucap Ruben Onsu. Enggak, jadi nggak ikutan Ustaz sebenarnya. tersebut siap memberikan ceramah, para karyawannya dan Ruben Onsu langsung duduk berbaris secara rapi. Rupanya Tania Putri Onsu dan Betran Peto tak ingin ketinggalan mendengar ceramah tersebut. Betran Peto dan sang adik bahkan duduk di barisan paling depan. Nggak tahu ya. Setelah mengucapkan salam, Ustaz mungkin tersebut menyampaikan sebuah candaan. Ia menyebut mungkin cukup Sarwenda dikenal, adalah teman, aku baru mantan lihat sih. pacar Ruben Onsu. Tak mengerti candaan tersebut, dengan polos Betran Peto langsung menyampaikan protes. Itu bukan mantan pacarnya, itu istrinya, ujar Betran Peto. Mendengar pernyataan itu, semua karyawan Ruben Onsu tertawa terbahak-bahak. Ketawa paling. Namun baru-baru ini beredar isu Ruben Onsu menjadi seorang mualaf. Alangkah senangnya hati netizen melihat perbuatannya, maka semua mengucapkan Alhamdulillah. Oleh sebab itu, walaupun Ruben Onsu agama Katolik, akan tetapi Ruben Onsu rela mati di masjid karena dia satu-satunya berkulit putih, kata Ruben. Nah, ini saja informasi tentang The Onsu. Saya nggak tahu Ruben Semoga selalu dibuka hatinya dalam melakukan perbuatan baik. Aku aja putih gitu. Ruben Onsu berkulit putih. Saya nggak tahu, soalnya saya putih banget di sini juga. Padahal biasa aja sih, sawo matang lah gitu. Sawo. Ya Allah, udah selesai ya Allah. Maaf ya teman-teman, maaf ya teman-teman. Ini rancu banget sih, tidak ada kepastian sih teman-teman, dan tidak ada klarifikasi dari pihak Ruben Onsu-nya sendiri. Yang saya tahu Ruben Onsu memang banyak beririsan dengan orang-orang muslim, teman-temannya banyak yang muslim. Makanya saya bilang dari awal, berita kayak gini tuh udah sering seliuran. Jadi kayak apa ya, aduh teman-teman, kalau teman-teman tahu dunia entertainment, apalagi sekarang ditambah dengan bagaimana dunia per-YouTuban, itu sengaja dibikin berita. Makanya kemarin-kemarin kan ramai heboh berita hoak. Dikenalnya dengan berita hoak karena memang aduh seliweran di mana-mana. Tapi ini sedikit banyaknya mewakili ya buat teman-teman yang masih mempertanyakan tentang apa tentang akhlak lah katakannya ya, yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kemarin ditanyakan tentang tato lah, tentang entah apa, saya nggak tahu. Yang lebih terdepan, yang sangat spesifik tato sih waktu itu dipertanyakannya. Entah mungkin minuman keras yang dibahas, tapi nggak ada sih di sana, nggak ada yang mempertanyakan minuman keras karena mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Kalau tato kan kelihatan.
Itu dunia mereka. Adapun misalnya yang suka ini ya, suka yang negatif-negatif lah, makanya saya kembali itu tadi, katakanlah di sini tuh nggak semuanya muslim teman-teman. Dan kalaupun misalnya mereka katakanlah dia mengatakan dirinya muslim tapi kemudian berbuat sesuatu hal yang negatif, itu kan bukan Islamnya yang salah, ya enggak sih? Bukan Islamnya yang salah, itu pribadinya saja yang salah. Sampai aku pernah dengar satu, nggak tahu hadis, nggak tahu apa, pada saat dia melakukan dosa atau maksiat atau yang melanggar hukum-hukum Allah, pada saat itu status muslimnya dicabut katanya gitu. Aku pernah dengar yang kayak gitu sih. Wallahu alam bisawab itu apa. Tapi memang ya iya kan, dia tidak menggunakan atribut muslim pada saat itu karena dia ya jauh dari kata muslim gitu loh. Yang namanya muslim kan yang menjauhi larangan Allah, mengikuti semua perintah Allah, itu yang muslim itu. Ya, ciri-ciri muslim, status muslim, syarat jadi muslim ya kayak gitu. Ya Allah, ini menjawab ya teman-teman Malaysia ya. Kalau misalnya ada Indonesia nih juga, warganet Indonesia, ayolah kita bersikap lebih cerdas ya. Kalau ada apa-apa tuh lebih cerdas lagi loh kita. Ya, saya sih lebih pengen fokus ke netizen Indonesia, bener-bener deh. Menurut aku ya, ketika netizen Indonesia dicap begini, dicap begitu, menurut aku nih, karena sebab akibat teman-teman. Misalnya dari informasi yang dia dapat, kemudian mau menimbulkan pemikiran, bergejolak pemikiran dia, dan itu yang dikeluarkan. Jadi ada sebab akibat lah apapun itu. Begitupun ketika saya lagi ada sedikit singgungan dengan pihak lain, ya untungnya saya sudah tertempa masalah gitu, jadinya agak lebih bisa kayak apa ya, yang namanya udah dewasa kan, udah paham ilmunya sedikit banyaknya, lebih banyak lah intinya dibanding yang mungkin yang belum ini ya, jadi belum berpengalaman gitu. Jadi alhamdulillah selama ini, sejauh ini saya masih bisa mengatasi singgungan dengan pihak lain, itu rada bisa lah sekarang ini. Karena memang pertama yang harus saya jaga adalah niat teman-teman, niat. Orang lain ketika diskusi atau berdebat itu terpojok, kemudian menyerang pribadi. Kita udah terbiasa politik, itu sudah tahu artinya seperti apa. Ya enggak teman-teman? Jadi terjawab ya teman-teman yang mempertanyakan itu kenapa ada tato. Nah ini salah satunya, Ruben Onsu memang terkesan karena banyak banget lingkungannya itu gaulnya dengan anak orang-orang muslim, jadi memang kayak yang kalau yang nggak tahu mungkin dia muslim mikirnya gitu loh ya, karena dia juga memang kadang-kadang ya kayak gitu, udah terbiasa juga mungkin dengan ajaran-ajaran Islam ya. Dia udah nggak aneh, nggak asing dengan ibadah-ibadah orang Islam, tuh nggak aneh. Makanya tanpa disadari atau tidak, dia mungkin orang lain ngelihatnya, dia kayaknya muslim deh. Karena secara otomatis ya pencitraan itu ada gitu, karena lingkungan, ruang lingkupnya gitu loh. Orang lihatnya dari ruang lingkupnya, pergaulannya dia gitu loh kan. Dan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang ucapan-ucapan yang identitas muslim kayak alhamdulillah itu kan yang nggak tahu sih suka diucapkan oleh non muslim juga ya di Indonesia teman-teman. Jadi kadang-kadang mikirnya dari situ aja, mikirnya kayaknya dia muslim deh, padahal mohon maaf ya kayak gitu. Karena aku tahu betul Ruben Onsu ini juga ini banget ibadahnya, taat banget yang saya tahu ya, wallahu alam. Tapi justru ketika dia taat, artinya ada sesuatu yang memang kuat di dalam dirinya. Semoga aja dia menemukan satu kebenaran ya. Wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjawab ya. Ini salah satunya muslim, apa yang kita harus hati-hati untuk sara itu tadi ya, buat terutama yang netizen Malaysia. Ya ini harus diperhatikan hal yang seperti ini, ada perbedaan. Yuk, assalamualaikum.